Ini masuk speaker nih. Oke, speaker nih kak. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila mu'allifi hadzal kitab Muhammad bin Ismail al-Bukhari wa nafa'ana bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. Yang saya hormati Bapak pengurus takmir Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa sangat banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah yang setiap hari kita rasakan, setiap hari kita nikmati, yang kadangkala kita lupa bersyukur kepada Allah. Padahal Allah sudah memperingatkan kepada kita, wa qalilum min ibadiyas syakur, sungguh sedikit sekali orang yang bersyukur kepadaku. Makanya pernah suatu saat Sayyidina Umar itu tawaf ngeliling, tawaf ini keliling Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Dia mendengar doanya seseorang, waj'alni minal qalil, waj'alni minal qalil, waj'alni minal qalil. Penasaran Sayyidina Umar itu. Oh, no dungo apa ini? Yang artinya jadikan aku termasuk kelompok orang yang sedikit. Waj'alni minal qalil.
Setelah selesai tawaf, Sayyidina Umar mendatangi orang itu. Pak, doa apa yang sampean baca itu? Kok saya nggak pernah dengar? Waj'alni minal qalil, waj'alni. Tidak ada doa lagi yang disampaikan oleh orang itu sepanjang tawaf. Katanya orang ini, saya pernah dengar Rasulullah menyampaikan sebuah ayat, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh sangat sedikit orang yang bersyukur kepadaku. Saya ingin dikelompokkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bersyukur. Waj'alni minal qalil. Itu. Jadi syukur itu luar biasa. Bisa kita nggak mengeluh, nggak maitu, nggak menyesal, itu karena bersyukur. Dan bersyukur itu akan melapangkan hati kita terhadap segala pemberian Allah. Kan ada pemberian Allah itu yang cocok dengan kita, ada yang tidak. Contoh panjenengan misalkan minta doa, Allahumma afini fi badani, ya Allah berikanlah badan saya yang sehat. Tapi ternyata dikasih sakit, kan tidak cocok gitu. Ya, nggak sesuai dengan apa yang kita mintakan kepada Allah. Nah, disitulah kalau kita itu selalu bersyukur kepada Allah, meskipun dikasih sakit, tetap kita itu bersyukur. Karena kalau misalkan kita diberi sakit ya, dari segala organ tubuh kita yang diberikan oleh Allah, paling hanya satu bagian saja. Kecuali nek pun komplikasi ya Pak ya. Jantungnya bocor, nopo ginjal wis harus dicuci darah, wis komplikasi. Kecuali itu. Tapi kan seperti kita ini, sakit misalkan. Ketika kita kaki kita sakit gitu, nggak bisa jalan. Kalau jalan sakit, itu hanya satu bagian. Sementara bagian yang lain yang diberikan oleh Allah kepada kita lebih banyak, Pak. Makanya ada buku yang berjudul Alhamdulillah Saya Sakit. Itu diajarkan kepada kita dalam buku itu supaya tetap bersyukur. Itu maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sedikit saja kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka ojo ngersulo, tetaplah bersyukur, mensyukuri nikmat Allah yang berikan kepada kita. Selanjutnya salam dan salawat mudah-mudahan disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, untuk selalu menguatkan kepada kita, ya, ngaji ini kan kadang-kadang bosenkan ya Pak ya. Kok sing dibahas Ustaz yuk, ini kok podo mbak ini podo. Lama-lama kita bosen, logis saja. Maka kita yang perlu kita perbarui adalah apa motivasi dan apa manfaat yang diberikan oleh Allah kepada kita kalau kita ngaji. Itu penting. Kita melakukan sesuatu itu akan lebih nikmat, akan lebih merasakan manfaatnya kalau kita tahu kenapa sih kita harus ngaji. Apa sih keuntungan yang diperoleh oleh kita ketika kita ngaji. Cuma oleh roti ngombe nggih rugi, Pak. Yang mana nero maju toju baca HP nggak terasa sampai isya. Ya. Mari kita lihat salah satu hadis yang disampaikan oleh An Abi Umamah Al-Bakhili radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gimana? Yang ngaji ini yang kita peroleh. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat. Jumlah pinten malaikat itu? Tak terhitung, Pak.
Jumlahnya malaikat itu tidak terhitung. Kita aja yang ada di pundak kanan kiri kita 2. Berapa miliar manusia yang ada di muka bumi ini. Belum malaikat-malaikat yang lain yang ditugasi oleh Allah. Ada malaikat yang ditugasi mulai diciptakan sampai akhir hari kiamat. Sujud ya sujud terus, Pak. Tidak ada yang malaikat dikongkon sujud terus kesel. Kepala aku pun kayak biyen kongkon sujud terus nggak sujud, tidak ada, Pak. Itu kan manusia. Innallaha malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat, wa ahlas samawati, dan penduduk yang ada di langit, makhluk-makhluk yang ada di langit. Ya, bintang, bulan, matahari, dan seluruh gugusan planet yang ada di atas yang jumlahnya miliaran itu. Dan wa ahlas samawati wal ardi, dan penduduk yang ada di muka bumi ini. Penduduk muka bumi ini manusia. Yang kedua, binatang, Pak. Baik binatang yang melata di atas permukaan tanah ataupun yang ada di dalam tanah. Nopo? Cacing, bili, semut, ular yang ada di dalam tanah. Segala makhluk yang ada di tanah, hatta namlata fi juhriha, bahkan semut yang ada di lubang sarangnya, semut yang ada di lubang yang keleleran itu sedikit itu, tapi yang ada di dalam sarangnya itu lebih banyak lagi. Wa hattal hud, bahkan ikan yang ada di lautan, cukok, mulai cukok seraja sampai kok kresek, sampai ikan yang kecil, la yusalluna ala muallamin nas al khaira, mereka semuanya bersolawat, mendoakan dan memohonkan kebaikan kepada orang-orang yang belajar tentang kebaikan. Makanya itu yang saya ngahli ngaji, uripe tenang ya. Karena sering mendengarkan hadis-hadis Al-Quran dan juga berkat doa dari makhluk yang ada di muka bumi dan di langit. Didoakan, Pak. La yusalluna ala muallamin nas al khaira. Mereka memohonkan rahmat, memohonkan ampun, memohonkan, luar biasa. Itu nggih, Bapak Ibu sekalian, mari kita istiqomah ngaji nggih. Sampai kapan? Sampai mati. Ya. Sampai suatu saat kita meninggal dunia. Saya akan berhenti, Pak. Sepanjang masih ada yang ngaji, mudah-mudahan saya tidak akan berhenti hatta yamut, sampai mati, Pak. Saya ingin mengaji, menyampaikan ilmu, meskipun ilmu yang saya miliki sedikit, sampai kapan? Sampai mati cita-cita saya. Nah, begitu juga panjenengan. Kenapa? Ini tadi loh, Pak. Permohonan ampun, doa dari seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, sungguh itu merupakan kekayaan yang melebihi kekayaan-kekayaan yang lain. Banyak hadis-hadis yang lain. Kita lanjutkan. Maka bersyukur kita, Pak ya. Dan tidak semua orang diberi kemauan untuk ngaji seperti ini. Tadi yang jamaah subuh berapa? 3 soft ya. Ini kalau baris paling 1 soft setengah. Ya mungkin beliau-beliau ada kepentingan, wallahu alam. Tapi memang berat. Ya, makanya kita mohon mudah-mudahan kita tetap istiqomah, Pak.
Saya yang baca hadis ini istiqomah, panjenengan yang belajar gak bosen juga ya. Butuh kesabaran kedua-duanya. Saya yang baca sabar, panjenengan yang rungokno sabar. Soalnya kadang-kadang, alah, wingi nerangno iku, saiki nerangno meneh. Itu. Oh, wingi diterangno ustaz iku, saiki diterangno meneh. Bolan balani, bukan itu. Kadangkala dari ustaz ini kita mendapatkan sesuatu, dari ustaz yang lain demikian juga. Dan yang utama tadi, doa, pembacaan sholawat dari Allah dan para malaikat dan para makhluk di muka bumi, itu yang kita harapkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa saya memilih membaca kitab hadis yang merupakan perkataan, perilaku, ketetapan yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena saya membaca hadis ini, Pak. Ma min syai'in asqala fil mizan min husnil khuluq. Rawahu Turmudi. Tidak ada sesuatu amalan yang lebih berat, sing luwih abot, ya, kelak fil mizan ketika ditimbang mbek Gusti Allah, mbek malaikat kelak, min husnil khuluq, dari bagusnya akhlak seseorang. Itu Pak, pentingnya akhlak itu. Nah, akhlak itu bisa dipelajari dari mana? Ya dari hadis yang disampaikan oleh para Imam Bukhari, Imam Muslim, riwayat-riwayat yang lain. Itu. Kita perbaiki. Seperti ini nanti keutamaan orang yang lebih tua. Pasti kita dalam pergaulan pasti ketemu dengan orang yang lebih tua. Ya. Terus juga akan ada yang lebih muda. Inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ajaran Islam tuh begitu detailnya mengatur kehidupan manusia. Semakin kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah, semakin kagum kita terhadap perilaku Rasulullah. Ya Allah, begitu indahnya akhlak Rasulullah itu. Nah, kita itu mari, karena Rasulullah itu adalah uswatun hasanah kita, mari kita contoh. Dari mana kita nyontoh? Dari hadis-hadis yang kita pelajari. An Abi Hurairah, salah satu sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis, aslinya namanya Abdurrahman bin Sakhr. Niku Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, "Malam yarham saghirana." Barang siapa yang tidak mengasihi, lo niser, nggak punya kasih sayang kepada siapa? Kepada orang-orang yang lebih muda atau anak-anak kecil. Wa ya'rif haqqo kabirona, dan tidak tahu, ini di tulisan hadis ini kurang, wala ya'rif, ya. Wala ya'rif haqqo kabirona, dan dia tidak mengenali hak orang yang lebih tua. Falaisa minna, Rasulullah menyampaikan, maka dia bukan termasuk golongan kita. Ini hadis ini kan keras. Dari Rasulullah kan peringatan, sopo ae sing gak sayang kepada yang lebih muda,
nggak mengetahui hak-haknya orang yang lebih tua, maka dia bukan termasuk umatku. Itu kerasnya begitu. Cuma ucapan Rasulullah itu kan lembut, ya. Bahasa yang dipilih oleh Rasulullah itu kan lembut sekali, Pak. Alaisa minna, nggak termasuk golongan kita. Berarti menyayangi yang lebih muda itu sebuah keharusan. Menghormati, mengetahui hak-hak yang lebih tua itu juga sangat dianjurkan. Apa tujuannya? Kalau dalam kehidupan, Pak, kita pasti akan bergaul dengan orang yang lebih tua. Pasti juga bergaul kepada yang lebih muda. Nah, makanya Rasul menyampaikan, kalau kita hormat nang seng tuwo, sayang nang seng muda, pasti dalam pergaulan tidak ada persoalan. Makanya yang sering terjadi dalam pergaulan interaksi sosial itu kan karena nopo. Kadang-kadang sing nom gak ngergani sing tuwo. Ya. Sing nom ya memang ini ya pergeseran nilai. Sing tuwo sing nom nang wong tuwo gak ngomong nopo panjenengan terus pun ndak ada sekarang itu hampir ya anak-anak kita itu ya bahasa Indonesia yang dipakai. Pak, kamu bagaimana kabarnya? Memang adat Jawa itu bagus sekali. Nah di sekolah itu kan sekarang diajari basa Jawa. Itu menanamkan kembali tata krama yang dulu diajarkan oleh nenek moyang kita. Ya. Jadi kalau yang muda ngeregani nang sing tuwa, pasti yang tua itu sayang nang sing nom. Gara-gara eker-ekeran, karena apa? Sing nom gak ngeregani sing tuwa merasa gak dihormati. Arek kok karo tata krama. Akhirnya apa? Ya gak sayang. Inilah efek dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih Pak kita itu harus menyayangi yang muda? Karena yang muda itu nggak banyak dosanya, Pak. Dibandingkan kita yang tua. Jadi kita kalau melihat orang yang lebih muda, pandangan kita supaya kita punya asumsi bahwa wong iki durung arek iki durung akeh dosane. Pasti kalau berdoa dia dikabulkan oleh Allah. Makanya dalam hadis-hadis riwayat yang lain Rasulullah itu sering minta doa. Minta didoakan oleh anak-anak kecil itu. Karena apa? Enggak banyak dosanya. Tapi juga yang senior, yang tua lebih banyak amalnya. Jadi kita kalau memandang supaya kita tetap menghormati kepada yang muda dan menghargai kepada yang tua, maka kita lihat bahwa iki gak kedusoe dibandingkan kita yang tua. Yang muda juga demikian, melihat kepada yang tua. Jangan lihat tua. Pandangan yang muda pasti yang tua itu lebih akeh amali. Ya kan? Insya Allah ya Pak ya. Walaupun kadang-kadang ono wong tua yo titik amali. Soalnya arang-arang sholat. Seperti itu. Tapi rata-rata orang-orang yang baik semakin banyak umurnya, semakin banyak amalnya. Itu dasar kita
Saya lanjutkan. Memuliakan orang yang tua. Sus ini. Anil Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari, qala inna min ijlalillah ikramadhis saibah al-muslim. Jadi ini asar Pak ya. Asar itu perkataan para sahabat. Wa hamilil Qur'an ghairil ghalifi walal jafi anhu wa ikramu dhis sultan al-muqsid. Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan, inna min ijlalillah, sesungguhnya termasuk perbuatan mengagungkan Allah. Jadi perbuatan ini dikategorikan sama dengan mengagungkan Allah. Ikramadis syaibah al-muslim, menghormati orang tua yang muslim yang sudah beruban. Makanya ini uanan ojo disemir, garai ya hilang itu cahaya ya kelak yang akan muncul di surganya Allah. Udah ya putih ya sudah putih. Udah waktunya memang putih. Jangan disemir, Pak. Meskipun dalam situasi tertentu boleh nyemir. Saat peperangan sampean yang rambutnya putih-putih itu boleh disemir. Apa? Untuk menunjukkan kepada musuh bahwa kita masih muda. Barang rambutnya musuhnya kok putih kabeh wae. Malah justru menimbulkan keberanian di pihak musuh. Makanya boleh disemir saat akan peperangan. Nggak ada perang buat apa nyemir? Ya, ngerepoti Pak. Nyemir niku ngerepoti. Nanti setelah semir hitam ganteng, ya. Wis dawa dipotong. Jadi rambutnya ono loro. Ono sing coklat, ono sing putih. Juga nggak bagus. Sudah putih aja kita terima bahwa itu memang pemberian Allah. Sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa ini utusan malaikat Israel. Jadi pernah Nabiullah Musa kalau nggak salah lagi. Kamu kok datang kepada ada apa? Saya diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Wahai Nabi Musa. Kok nggak beritahu ke saya? Kok moro-moro teko, kok cek gak sopan nih? Nah, itu Nabi Pak ya. Nabi maidu malaikat bisa saja. Kenapa aku nggak datang, nggak memberitahu dulu? Katanya malaikat Israel, saya sudah mengirim utusan saya. Apa? Rambutmu yang memutih itu adalah utusan saya. Gigimu yang asalnya penuh terus ada yang bogang, itu utusan saya. Tanda bahwa suatu saat saya akan datang. Nah, Nabi Musa, nah jadi jangan menghilangkan utusan malaikat Israel supaya kita ingat. Nah, ireng terus kita ngerasa nom terus ya, nggak tahu suatu saat kita tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Yeah. Jadi menghormati, memuliakan kepada orang muslim yang rambutnya putih. Ya. Wahamilil Quran, dan orang yang hafal Al-Quran. Ya, hafal Quran,
tanpa berlebih-lebihan biasa. Ya, kita menghormati orang-orang yang hafal Quran. Tapi jangan sampai juga kita lupa untuk menghormati orang-orang yang hafal Al-Quran. Ya. Dan menghormati penguasa yang adil. Jadi termasuk mengagungkan Allah itu kita menghormati penguasa yang adil. Terus pertanyaan kita, ya apa penguasa kita yang memerintah kita, mulai wali kota, gubernur, para menteri, presiden, wakil presiden. Ya, kalau memang orangnya bagus, Pak, saya yakin di antara para menteri itu ada yang bagus. Kita wajib menghormati. Di antara sekian polisi, ya Pak, ini lagi banyak demo di Jakarta, ya, di mana-mana. Saya yakin masih ada polisi yang punya hati nurani. Maka kalau kita ketemu dengan polisi, aparat keamanan yang mereka menjalankan tugasnya dengan baik, ya, wah, harus kita menghormati. Sebaliknya, ya kalau ternyata mereka menyalahgunakan wewenang, ya kita kecam. Ngecam itu artinya mengingatkan, ojo ngono, ya. Menghadapi demonstrasi dengan cara represif itu kan tidak benar. Ya, di undang-undang penanganan demo itu tidak ada seperti itu. Tapi ya itulah kondisi kita. Jadi bagaimana sikap kita? Ya itu tadi, kalau memang orang yang punya kekuasaan itu adil, Pak, wajib kita menghormati. Kayak misalkan Umar bin Abdul Aziz, ya, cucu Umar bin Khattab. Begitu adilnya beliau di dalam memerintah. Ya, sampai-sampai tidak mau menggunakan fasilitas negara sedikit pun saja. Itu kita wajib memuliakan seperti itu. Itu temenan, nggak sing pura-pura mikul beras, ya, terus difoto, di video. Yang betul-betul Pak memperhatikan. Itulah ya. Rodo angel sekarang, tapi masih ada. Saya yakin masih ada. Dan suatu saat saya yakin bahwa Indonesia akan dipimpin oleh orang-orang yang tepat. Kita bagaimana? Kita hanya doa, Pak, monggo. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita diberikan pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang sayang kepada rakyatnya, bukan yang menjual rakyatnya. Sekarang ini anggaran belanja negara saya baca itu 82% itu hasil dari pajak. Itu ya kita supaya tahu aja lah, ya, bagaimana pemerintahan sekarang ini. Makanya rakyat tambah sulit, tambah kesulitan, Pak, ya. Orang jualan, orang pendapatan sementara harga naik begitu, ya. Ya, mari kita sama-sama berdoalah, mudah-mudahan situasi ini bisa segera teratasi dengan baik, ya. An Abdullah bin Umar bin As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir sama ini hadisnya, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana
Tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah, yang tidak menyayangi yang muda di antara kami dan tidak mengagungkan orang tua di antara kami. Ini hadis berikutnya agak panjang. Saya buka tanya jawab, monggo kalau ada yang ingin bertanya. Ya. Kalau kita menghadiri kajian di majelis-majelis ilmu seperti ini, ini mereka pun untuk mendoakan kita, Ustaz ya. Ya. Nah, ini apakah sama kalau kita itu ngaji di medsos, mendengarkan pengajian di medsos itu? Apa sama? Bagaimana? Nggak sama. Saya membaca beberapa fatwa, terus makalah-makalah dari kayak Gus Baha, nggak sama itu Pak. Kita di rumah nyetel medsos gitu ya, effortnya kan berbeda. Panjenengan datang di masjid dengan hanya di rumah kan sudah berbeda, tenaga yang dikeluarkan, niatan yang dilakukan pun beda. Sekali tempo enggak apa-apa, mungkin kesel lesoh daripada mendengarkan lagu yang enggak tepak ngene, yes, dengarkan pengajian. Mudah-mudahan juga wallahu alam ya, itu kan memang, tapi dari beberapa pendapat ulama enggak sama. Barokahnya lain. Kan panjenengan hanya dengan HP di situ ya. Tapi ketika hadir di majelis seperti ini, kita silaturahim satu ya, silaturahim. Makanya kalau masuk ke masjid niati iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadal masjid lillahi ta'ala. Niat iktikaf di masjid. Jadi panjenengan masuk itu sudah niat iktikaf. Iktikaf itu bukan hanya untuk bulan Ramadan kok. Termasuk ketika kita masuk masjid supaya mendapatkan pahala iktikaf. Dapat pahala iktikaf, pahala berjamaah, ya, pahala baca istighfar bersama, doa bersama. Dari hitungan itu insya Allah berbeda. Ya, kalau sekali tempo mendengarkan, karena kita kalau di YouTube kan luar biasa ya, luar biasa. Kita mau milih pembicara level tingkat RT sampai internasional itu ada semua. Ya, tapi hadir di majelis ilmu yang seperti ini, manfaatnya, barokahnya lebih besar. Ya, secara langsung. Makanya kadang-kadang abot ngaji datang ke masjid terus nunggu pengajian sampai sholat isya. Apa jenengan iktikaf mulai maghrib sampai isya, pahalanya sudah berbeda. Doa malaikat tadi dan para penduduk bumi dan langit mendoakan juga berbeda. Itu Pak ya. Ada lagi? Dan Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di medsos, kalau ngaji di medsos itu hati-hati. Ya. Kadang-kala ada yang dipotong, sehingga membuat materi itu tidak utuh. Akhirnya kita itu kan begini, katanya Ustadz ini seperti ini, tidak. Katanya Ustadz ini ya, bagaimana ini? Kalau kita nggak punya referensi untuk mencocokkan dua pendapat yang berbeda ini, maka kita kadang-kala, wah ini salah ini yang benar. Padahal
ini benar, ini juga benar. Makanya bijaksanalah mendengarkan kajian-kajian yang ada di medsos itu. Kadangkala bapak-bapak ya seringkali kan dipertentangkan antara perilaku-perilaku yang sunnah dengan bid'ah. Kalau ngaji gini kan enak, tanya jawab. Misalkan kan ada teman-teman itu habis sholat itu bid'ah itu salaman. Jadi salaman kanan kiri itu bid'ah. Nggak boleh, Rasulullah nggak pernah mengamalkan. Nah ini kalau kita dialog langsung kan bisa tanya, gimana bid'ahnya? Ya. Itu pendapat, ya. Bisa saja. Suatu pendapat kan bisa benar, bisa salah. Kalau saya, salaman itu bagian dari kita melanjutkan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tidak harus salaman gitu. Kadang-kadang kita ini kudu mari sembahyang kudu salaman, itu juga salah. Ya kalau mau salaman, ini salaman di kanan kiri kita. Kadang-kadang ada yang berlebihan. Salaman mari kanan kiri ini sampai ketiga sampai tangannya termasuk ke belakangnya, akhirnya gak melok wiritan. Jadi kita mensikapi yang seperti itu sebijaksana mungkin. Kalau bid'ah enggak lah, apalagi sampai diharamkan. Kan ada teman-teman kita kalau diajak salaman waktu sholat itu tangannya dicekel, gak gelem salaman. Kita gini dia nggak mau bersikukuh pegang tangannya, bid'ah. Ya enggak apa-apa, itu kan pendapat. Tapi menurut saya, jangankan salaman Pak, habis sholat salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kita ternyata ada konsumsi, terus kita makan, kan enggak apa-apa. Mangan nih gak apa-apa, apa meneh cuma salaman. Nah, cuman sekali lagi jangan berlebihan, ya. Itu. Ada lagi? Nggih. Oh, monggo. Itu ada kebiasaan orang mudah men-share yang belum jelas yang berkaitan dengan gini gimana cara dikonsumsi dulu ini AI atau enggak kan itu. Iya. Ini apa sih bener tadi yang disampaikan ini. Maka ketika kita akan nge-share, karena itu akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Kalau tidak tahu, ya, satu, siapa yang bicara? Terus yang kedua, apakah video ini utuh apa enggak? Ini penting. Jadi kadang-kadang kita itu tiba-tiba ada ceramah gitu. Oh ini Gus Baha, mesti bagus nih, di-share. Ternyata isinya banyak yang dipotong. Makanya panjenengan mau nge-share tuh dengarkan dulu. Jangan sampai kita itu gimana itu yang sampai share tuh bagus ya. Oh bagus Gus Baha, garu ternyata ada beberapa potongan-potongan. Makanya Bapak Ibu fatabayyanu, ya, ketika ada berita yang seperti itu tabayyun dulu. Tabayyun itu dengan cara apa? Dengan cara kita dengarkan. Atau kita kan punya kelompok misalkan, tanya ke teman kita,
Ini jenengan wis tahu ngrungokno ceramah Gus Bahain seperti ini. Gak tahu. Nah, sampai juga belum dengarkan, jangan di-share, Pak. Kecuali sampean sudah dengarkan, paham, tidak ada sesuatu yang dipotong, silakan di-share. Gilo ngidingaki lah ya share. Belum didengarkan secara utuh sudah nge-share karena wah kita itu ingin mendapatkan apa sih yang kita cari itu? Kan cuma jempol tok. Like tok. Apa? Itu enggak juga menambah pahala kita kok. Bahkan kalau sampai keliru nge-share kita malah dapat dosa jariah, dosa yang berkepanjangan. Kalau setiap orang mendengarkan, kok ini salah, orang menjadi bingung, dosa kita. Termasuk berita, ya, berita-berita. Kalau belum jelas, nggak usahlah di-share. Nah, kadang-kadang kita itu ingin seperti wartawan yang pertama kali, yang paling tahu, ya. Ada kecelakaan, ada video lewat di Suramadu terjadi kecelakaan. Sampai jembatannya goyang, misalkan, jenengan nggak konfirmasi ternyata, oh ya pernah ini di Kota Tua, di-share tentang korban carok, sama teman-teman juga ada yang nge-share itu, ternyata setelah diteliti itu adalah drama tentang terjadinya perkelahian yang terjadi di suku Madura. Itu difilmkan, nah itu di video terus di-share. Jatuh korban 4 orang mati sia-sia dikarenakan carok di Kota Lama, Jembatan Merah. Orang yang delok ning kono tibake wong main film. Nah, ini kan sudah membuat gelisah ya. Bisa orang, waduh, ono meneh caro. Kenek meneh wong Madura. Kening boleh orang Madura. Karena yang punya tradisi carok itu mayoritas kita orang Madura. Engko orang dengan begitu kan terus mah itu. Pancene wong Madura juga kena diatur banyak. Didik carok. Padahal itu hanya film, ya Pak. Tabayun, konfirmasi, bahkan bisa ditanyakan di itu bisa ditanyakan. Saya pernah nyoba itu. Apakah ini benar? Ternyata dia mengeluarkan analisa, ini tidak benar, tidak benar. Begitu juga yang disampaikan oleh AI ketika kita minta, ya, saya sering minta poin-poin, misalkan mau khutbah mendesak itu, saya hanya nyetor judulnya, terus kita minta poin-poin terkait dengan judul di atas, dikasih, dan ayat-ayatnya. Tapi seringkali ada juga yang salah. Nah, dicocokkan, apa ini benar, misalkan ayat ini di Al-Baqarah ayat perlu kita cross. Kadang juga kurang. Ya. Di situ di Al-Qur'an ada la na'budu, misalkan tidak menyembah, tapi ditulis di situ na'budu, menyembah. Ini kan salah. Makanya juga di AI juga sering ditulis sana, karena ini teknologi, maka supaya berhati-hati untuk dikoreksi. Nah, tetap diperlukan Al-Quran, hadis yang terjilid di dalam buku. Di buku ini aja saya tadi menemui yang saya sampaikan tadi. Mestinya ada lanya, ternyata nggak ada lanya. Kan sudah beda artinya itu. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan Bapak Ibu sekalian. Bi barakatil Fatihah.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.